Haji bagi seorang muslim itu adalah merupakan kewajiban. Ia merupakan rukun Islam yang kelima. Seseorang yang telah mampu untuk menjalankan ibadah haji atau yang dikenal dengan istitha'ah, maka wajib bagi dia untuk bisa melaksanakan, menyempurnakan kemuslimannya itu dengan menjalankan ibadah haji. Ingat dulu waktu ngaji Sabina ada man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menjalankan ibadah haji di jalannya. Apa artinya dalam konteks istitha'ah itu? Istitha'ah bukan hanya sekedar memiliki bekal, memiliki kemampuan ekonomi, memiliki kemampuan untuk bisa berangkat ke tanah suci, tetapi juga kemampuan diri kita untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa terganggu nyawa kita. Nah, jika di dalam sebuah perjalanan ibadah lalu kemudian ada ancaman terhadap nyawa kita, maka sebaiknya diurungkan terlebih dahulu upaya kita untuk menjalankan ibadah tersebut. Banyak sekali saya kira hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana ketika hujan turun sangat lebat, tiba waktunya sholat, Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bahwa hindarkanlah kita untuk berangkat ke masjid, cukup kita laksanakan sholat di rumah karena ada hujan lebat tersebut. Bahkan dalam konteks adanya ibadah, adanya penyakit, adanya wabah yang kalau di dalam bahasa hadis disebut dengan ta'un, atau waktu zaman Sayyidina Umar disebut dengan amwas, disampaikan bahwa pisahkanlah antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Jadi betapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita agar kita betul-betul bisa memelihara diri kita. Nah, dalam kaitan itulah ketika penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 yang kalau dari segi zahiriyah sesungguhnya sudah sangat siap. Saya sebagai pimpinan Komisi 8 sudah beberapa kali rapat dengan Kementerian Agama, telah merumuskan dan menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pihak Arab Saudi pun juga telah siap dengan berbagai macam fasilitas, dari mulai akomodasi, transportasi, sampai pada pelaksanaan ibadah hajinya. Tetapi karena Allah berkehendak lain, kita diuji dengan COVID-19 pada bulan Februari 2020 yang lalu. Akhirnya kita harus menunda keberangkatan. Saya katakan menunda, bukan membatalkan. Beda antara menunda dengan membatalkan. Itu pula yang membuat saya dengan teman-teman Komisi 8 mengkoreksi Kementerian Agama waktu itu yang mengeluarkan KMA dengan bahasa pembatalan ibadah haji. Sebenarnya tidak boleh menggunakan kata pembatalan. Kalau pembatalan artinya yang tahun 2020 dibatalkan, artinya dia tidak bisa berangkat. Tetapi kalau menunda, tidak tahun 2020 tapi tahun 2021 insya Allah bisa diberangkatkan kembali. Itu pun tentu dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan nanti. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Ya. Kewajiban beribadah memang sudah diperintahkan oleh Allah, tetapi kewajiban untuk menjaga diri juga itu juga sama, merupakan perintah dari Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita ingin jemaah haji Indonesia, ya, atau kita semua ini ingin COVID-19 segera berakhir, tidak tergantung kepada pemerintah, tidak juga tergantung terhadap vaksin menurut saya, tetapi tergantung kepada kita sendiri. Kalau kita sendiri mampu untuk menjaga diri, untuk tidak menularkan kepada orang lain, memotong mata rantai penularan, insya Allah akan selesai. Tetapi kalau kita sendiri, misalnya, mohon maaf saya misalnya, saya tidak mau salaman dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu sekalian. Bukan karena saya sayang, justru karena saya sayang kepada bapak ibu sekalian. Kenapa? Bisa jadi saya OTG, orang tanpa gejala. Karena saya orang Jakarta, berinteraksi banyak di Jakarta, berhubungan dengan orang-orang di Jakarta, yang saya juga tidak tahu apakah teman-teman saya juga terkena virus COVID-19. Maka jika itu terjadi, maka COVID bisa saja ada pada diri saya. Lalu saya bersalaman dengan Bapak Ibu sekalian, saya menularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mencegahnya lebih baik saya jangan salam-salaman dan berinteraksi secara fisik dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau saya misalnya melakukan tindakan tersebut, banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang terkena COVID. Dan saya jaga untuk supaya bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan sampai tersentuh dari saya. Makanya saya setiap seminggu sekali itu Bapak Ibu sekalian dicolokkan wae irung nanti. Mau ketemu presiden dicolok irung nanti, diantosan. Udah baru keluar PCR negatif, alhamdulillah. Kemarin saya mau ketemu dengan Pak Menteri Sosial, sama kudu dicolok deh. Bukan lagi rapid test tetapi PCR swab. Keluar lagi hasilnya, alhamdulillah negatif. Ini baru 3 hari nih setelah kemarin saya berinteraksi dengan orang yang kemudian ternyata orang tersebut COVID lagi. Terpaksa 3 hari kemudian saya dicolok lagi. Alhamdulillah hasilnya bersama dengan staf saya Pak Dadan dicolok, alhamdulillah keluarnya negatif dengan PCR swab. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya harus melakukan itu? Dan orang seperti saya harus umumkan ke publik. Kenapa? Supaya orang yang pernah berinteraksi dengan saya itu melakukan tracing. Kalau misalnya saya positif, itu udah protokol kesehatannya. Makanya ketika saya di PCR swab, di tes gitu, maka saya selalu minta supir saya tes, staf saya tes, istri saya tes, anak saya tes. Kenapa? Karena saya khawatir kalau terjadi apa-apa dengan diri saya, kena juga kepada orang-orang yang terdekat saya. Kenapa? Karena di dalam prinsip Islam itu kita mengenal istilah kaidah usul fikih yang namanya la dharara wa la dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Makanya ketika ada tokoh agama yang tidak mau mengumumkan padahal dia sudah berinteraksi dengan banyak orang, menurut saya tidak memenuhi prinsip la dharara wa la dirar di dalam tradisi agama Islam. Nah, dalam kaitan itulah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian,
Walaupun di Kabupaten Bandung ada yang zona merah, ada yang zona orange, ada yang zona hijau, tetap yang namanya protokol kesehatan harus kita patuhi. Kalau bapak-bapak di luar, mohon untuk memakai masker kalau jaraknya berdekatan. Siapa lagi yang sayang pada diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sehat, tetapi bisa jadi kita kena OTG dan kemudian menularkan kepada orang tua kita yang memiliki penyakit bawaan, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menegaskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kemenak maupun dari Pak Barnas tadi, kita jaga diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau semua masyarakat Indonesia kompak untuk menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, insya Allah COVID akan berlalu. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, COVID ini bukan hanya pada orang kaya saja. Orang jelata pun bisa kena. Dan karena itu maka sebaiknya hindari oleh kita. Dengan cara apa? Tadi protokol COVID-19. Nah, termasuk di dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Kenapa ibadah haji ditunda keberangkatannya walaupun di Tanah Suci sendiri kemarin tetap dilaksanakan dengan peserta yang sangat terbatas. Yang biasanya per tahun 3 juta, kemarin tidak lebih dari 1.000 orang. Ada orang Indonesia juga, tapi jumlahnya sangat sedikit. Itu pun juga ekspatriat. Ya, ekspatriat dan orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Kenapa harus dihentikan? Karena hanya dengan cara itulah. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, kalau misalnya warga negara Indonesia memaksakan ibadah haji tahun 2020 yang lalu. Ibadah haji itu kan adalah ibadah fisik, ibadah interaksi. Selama kita tawaf tidak mungkin untuk tidak bersentuhan dengan jemaah haji dari negara lain. Selama kita jamaroh tidak mungkin tidak bersentuhan dengan jemaah haji dari negara lain. Selama kita melaksanakan mabit yang daerahnya sangat terbatas, tidak mungkin kita tidak berinteraksi dengan negara yang lain. Maka yang dikhawatirkan kalau misalnya 3 juta warga muslim dunia bertemu di satu titik, lalu ada proses interaksi fisik, maka bisa dibayangkan akan berapa orang yang akan terpapar COVID-19. Jadi oleh karena itu sangat wajar. Kemarin aja Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan, ya, alhamdulillah tanggal 1 November yang lalu Indonesia sudah boleh memberangkatkan calon jemaah umrohnya. Itu pun juga masih kecolongan, ada 13 orang yang terpapar COVID. Kemarin Pak Menteri Agama menyampaikan laporan ke kami di Komisi 8 bahwa ada 3 gelombang yang diberangkatkan untuk umroh. Ya. Gelombang yang pertama yaitu pada tanggal 1 November terkonfirmasi positif COVID sebanyak 8 orang. Kemudian pada gelombang yang kedua yaitu pada tanggal 3 November terkonfirmasi COVID 5 orang. Setelah itu dievaluasi, nah yang gelombang yang ketiga alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID. Karena makin ketat upaya untuk penerapan COVID-19.
Kita panggil Menteri Agama di Komisi 8, kita tanyakan kok kenapa ini bisa terjadi. Negara wajib hadir untuk memastikan siapapun, bukan hanya untuk kepentingan bisnis saja, tetapi memastikan bahwa tidak boleh ada warga negara Indonesia yang terkena COVID, apalagi di luar negeri. Akhirnya disepakati kita memperketat protokol kesehatan kita. Saya sampaikan di dalam pertemuan dengan Pak Menteri Agama, kalau perlu dikarantina dulu sebelum berangkat. Dikarantina di asrama haji. Karena kemarin pada gelombang 1, 2, dan 3 itu dikarantinanya diserahkan kepada travelnya. Kita tidak tahu apakah travel tersebut betul-betul menerapkan protokol atau tidak. Dari sekarang kita minta dikarantina di asrama haji, dites di asrama haji, pakai PCR. Kalau selama 3 hari tersebut ternyata negatif, boleh berangkat. Datang ke Arab Saudi pun juga harus dites lagi. Dan kalau kita mendengarkan penjelasan dari beberapa jemaah umroh yang baru pulang kemarin, memang tidak seperti umroh biasanya. Umroh yang biasanya 1 hari bisa 2 kali, bisa seminggu kita melaksanakan umroh, kemarin betul-betul dibatasi. Umroh hanya cukup 1 kali. Nah, inilah pelaksanaan ibadah umroh di era pandemi. Sungguh ya membuat kita harus lebih banyak prihatin di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena itu tentu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus dikembalikan kepada diri kita untuk ikhtiar memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan protokol COVID-19. Termasuk diantaranya nanti menjelang pilkada. Insya Allah tanggal 9 Desember ya. Pada milih itu kira-kira milih itu ulah-ulah ya. Milih lebar, lamun teu milih ngangge masker, datang ke TPS ya. Nu hiji, nu paling utama, nu hiji adalah pilih nu pasti-pasti boleh ya. Ulah nu pasti. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya, jadikan pilkada kita tetap untuk protokol COVID-19 ya, pilih yang bisa mimpin di pemerintahan, bukan hanya sekedar sebab menjadi pemimpin itu bukan seperti main sinetron, bukan seperti pemain bola. Orang yang betul-betul memiliki kemampuan di dalam memimpin pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Komisi 8 ini memiliki peran konstitusional di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Kami juga berperan di dalam bagaimana merumuskan pembiayaan ibadah haji. Bulan Februari yang lalu, saya dengan Pak Haji Samsudin, dengan Pak Duta Besar, kita menemui Menteri Urusan Haji, Wakaf, Zakat, ya, Bapak Syekh Muhammad Tahir Benten. Ada bentennya, karena beliau ini keturunan ketiga orang Banten, jadi Menteri Agama di Arab Saudi, Menteri Haji. Kita sampaikan, kita lobby bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia, terbesar di dunia, Indonesia Muslim terbesar, harusnya mendapatkan kuota yang banyak. Tapi alhamdulillah memang kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kuota kita
paling banyak, yaitu 221.000. Kita ingin dorong supaya kuotanya lebih ditingkatkan lagi menjadi 250.000. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian. Kita pun juga mendorong supaya pelayanan ibadah haji diberikan kepada duyufur rahman, tamu-tamu Allah juga berjalan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dari mulai keberangkatan di tanah air, di Arab Saudi, di Mekah, hingga ke Madinah, hingga kembali lagi, betul-betul diberikan pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami Komisi 8 selalu mendorong, memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau masukan kami tidak diterima, kami ancam. Dengan cara apa? Gak bakalan dikasih anggaran oleh kita. Enaknya jadi DPR itu begitu. Jadi kalau misalnya ya, Pak Menteri itu nanti tahun depan saya bilang orang Jawa Barat ini ingin punya kebanggaan. Kebanggaannya apa? Berangkatnya dari Kertajati. Oh begitu, Pak Aceh belum siap. Dibikin siap dong. Caranya gimana? Ya dibikin siap. Masa nggak bisa dibikin siap? Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat memiliki asrama haji tersendiri. Satu-satunya provinsi yang memiliki 2 asrama haji itu hanya Jawa Barat, yaitu asrama haji di Bekasi dan yang sedang dibangun Alhamdulillah yaitu di Indramayu. Dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa digunakan. Itu adalah hasil perjuangan kami untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Termasuk diantaranya soal zonasi. Tahun 2018 saya berangkat haji sebagai pengawas. Salah satu tugas saya itu memastikan agar pelayanan haji diberikan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya kepada calon jemaah haji dari dapil saya, yaitu dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Tahun 2018 saya datang, saya tengok, saya datang ke Misfalah waktu itu. Ada satu kloter, mohon maaf bukan Misfalah, di Mahbasjid. Ada satu kloter dari Bandung. Kang, tiba-tiba ada yang WA sama saya, Kang, tengokin itu wargi abdi di Bandung Barat. Saya bilang, di mana maktabnya? Kibu abdi di Taros. Di mana maktabnya? Di Aziziyah, Kang, atau di Sisa. Waduh, saya bilang jauh ya Kang. Akhirnya setelah tengok orang Bandung Barat, tengok di Aziziyah. Saya bilang ini nggak efektif. Kalau satu kabupaten, satu provinsi tempatnya berjauh-jauhan, maka tahun 2019 kita dorong kepada Menteri Agama Jawa Barat dibikin satu embarkasi. Alhamdulillah sekarang orang Jawa Barat semua ngumpul di satu tempat, di satu maktab, sehingga pada saat saya datang kunjungin orang Jawa Barat, cukup satu tempat itu. Kalau dulu, waduh, susah. Harus ke Mahbasjid, harus ke Misfalah, harus ke Sisa. Ya. Dan itu pun juga mempermudah bagi proses pendistribusian makanan. Bapak Ibu sekalian, dulu tahun 95 saya naik haji, nggak dikasih makan. Dari kampung, dari Banten, saya dari kampung bawa, paling suka bawa beras, bawa ikan asin, bawa sambal. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena seluruh jemaah haji selama di Mekah dikasih makan 50 kali. Insya Allah.
Tahun 2018 masih 40 kali, tetapi 2020 nanti seharusnya 50 kali. Jadi sekarang aman Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka apa? Memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon jemaah haji. Dan bahkan gitu, katuang munana lamun orang Jawa Barat ente tuang sayur asem. Waduh, di Arab Saudi kan pasti pusing. Kemudian lamun misalnya selama 40 hari tuang nate, tuang daging embe unggul gitu ya. Wah, pusing kita teh bisa naik darah kan gitu. Kemudian lamun punya anak istri kenapa makin pusing gitu. Ya. Jangan karena ya, jangan luhur handap maupun jangan luhur. Makanya kemudian kita dorong untuk Jawa Barat dikasih makanan khas Jawa Barat. Udah Bapak Ibu sekalian. Itu dalam rangka apa? Memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jemaah haji kita. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Next. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Siapa di sini yang sudah store untuk keberangkatan haji? Ada nggak? Tos daftar haji? Atos saja? Atosnya, atos mah perintah atas hajinanya gitu. Tapi aina daftar. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, uang jemaah haji kita alhamdulillah terkumpul 139 triliun. Banyak. Ya. Dan dikelola oleh BPKH. Kemarin sempat ramai di mana-mana. Ya. Ramai di mana-mana. Wah, iya pemerintahannya Pak Jokowi nyian jalan tol tina aja dana haji. Enggak ada itu. Bohong. Dana haji aman. Sekarang terkumpul 139 triliun. Di mana adanya? Ditempatkan di BPS, Bank Pengelola Penerima Setoran, termasuk di dalamnya adalah BJB Syariah, yaitu 32 triliun. Kemudian diinvestasikan, memang negara meminjam, tetapi dalam skema SBSN namanya, Surat Syariah Berharga Negara. Negara wajib mengembalikan nilai manfaat 7% flat. Ya. Kemudian diinvestasikan secara langsung, ada yang diinvestasikan di bank muamalat, ada yang diinvestasikan di luar negeri. Jadi total 139 triliun ini diinvestasikan dan alhamdulillah nilai manfaat tahun 2020 ini nilainya adalah 7,1 triliun. Jadi aman. Untuk apa 7,1 triliun ini Bapak Ibu sekalian? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Next. Bapak Ibu, ya, next. Sesungguhnya Bapak Ibu kalau daftar haji kemarin 30 berapa? 35 juta. Itu sesungguhnya enggak cukup untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sangat tidak cukup. Kenapa demikian? Saya ambil contoh aja. Kebetulan kami yang merumuskan, ya, yang menghitung ibadah haji biayanya. Bapak Ibu, ongkos pesawat bolak-balik dari Indonesia ke Arab Saudi itu per orang 29 juta. 29 juta. Ya. Dari 35 juta itu Bapak Ibu sekalian dikembalikan lagi sebagai living cost berapa? 5 juta. Janten sabaraha anu tos kacamaku Bapak Ibu para jemaah haji 34 juta atau 35 juta. Terus kumaha tuang di ditu nah? Kumaha di ditu pemondokan mana?
Bagaimana di sana transportasi dari Mekah ke Madinahnya? Bagaimana transportasi dari Maktab ke Masjidil Haram? Itulah Bapak Ibu sekalian, disubsidi dari proses pengelolaan ibadah haji tersebut. Kalau tahun 2018 jamaah haji bayar 35 juta, disubsidi 31 juta oleh pengelolaan ibadah haji. Jadi totalnya sesungguhnya per orang itu 66 juta. Tahun 2019 per orang, kebetulan saya yang menjadi ketua panja BPIH-nya Bapak Ibu sekalian. Tahun 2019 per orang itu 70 juta. Jamaah haji bayar 35 juta, 34 juta disubsidi dari dana pengelolaan haji yang tadi 7,1 triliun diambil dari nilai manfaat. Jadi besar. Itulah kontribusi saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji kita. Ya, jadi kalau misal, bahkan Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat, ya, jemaah haji kita ini kan ada macam-macam. Tadi sebagian besar jemaah haji kita itu berasal dari yang mengikuti reguler. Kalau haji PIHK, Bapak Ibu, ya, PIHK itu yang khusus, yang dulu disebut sebagai ONH plus, itu bayar hajinya berapa coba? Minimal 150 juta ya. Pelayanannya hampir sama, cuma bedanya hotelnya aja. Kalau yang haji khusus itu dekat dengan Masjidil Haram, tetapi kalau haji reguler agak jauh, tetapi disediakan bis gratis untuk ke Masjidil Haram. Gitu. Ya, setiap saat 5 menit sekali bis itu nguriling, yang disebut dengan bis salawat. Itu gratis itu. Ya. Kemudian apalagi kalau yang disebut dengan haji visa mujamalah atau yang disebut dengan haji furoda, itu lebih mahal dari Pak. Bisa 250-an juta. Ini yang dikelola oleh Kementerian Agama. Tahun 2020 seharusnya per orang biaya haji itu 69 juta, tetapi disepakati 35 juta pendaftaran haji dan setoran pelunasannya. Berarti ada subsidi nilai manfaat sebesar 33 juta. Jadi ini yang harus disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalnya ada jenah haji mah ke Ayah Negara, enggak betul. Justru disubsidi untuk pelayanan ibadah haji. Next. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Tadi Pak Kepala Kemenak Pak Kasih menyatakan bahwa di Sumedang ini 13 tahun sekarang menjadi 16 tahun. Masih mending. Kabupaten Bandung pos 20 tahun daftar tunggu. Nah, Pak Barnas TPHD bayarnya 70 juta karena memang disesuaikan dengan anggaran yang sesungguhnya, tidak ada subsidi. Gitu. Nah, kenapa 70 juta? Ya karena memang harga yang sesungguhnya itu ya segitu. Jadi tidak disubsidi oleh yang namanya negara. Nah, sekarang untuk kuota haji daftar tunggu ini masalah kita semua. Jawa Barat secara keseluruhan rata-rata 20 tahun. Tapi masih mending lah Jawa Barat. NTB 26 tahun Pak daftar tunggunya. Kemudian Kalimantan Timur itu 28 tahun. Kemudian Kalimantan Selatan 29 tahun daftar tunggunya. Sulawesi Barat 30 tahun. Ya. Dan
Sulawesi Selatan 39 tahun, bahkan sekarang 40 tahun. Bahkan di satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang namanya Kabupaten Bantaeng itu daftar tunggunya 43 tahun. Ini masih mending dibandingkan dengan Malaysia yang daftar tunggunya 150 tahun. Ya. Kenapa Malaysia begitu? Karena Malaysia menerapkan kebijakan orang baru lahir aja sudah boleh daftar haji. Ya, di samping mungkin ekonomi Malaysia lebih baik daripada kita. Bahkan kami kemarin rapat dengan BPKH dan Kementerian Agama mendorong supaya pendaftaran haji yang sekarang ini 12 tahun mau kita buat menjadi 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Karena kalau 6 tahun mah tos hidung lah mencek bahasa orang temanya. Jadi setelah kakak lahir langsung didaftarkan pan teu hidung anu didaftar ke nana. Tapi kalau 6 tahun tos kuninga tos apa dalam bahasa pesantren bahwa kan betul hidung cenah gitu. Kesartos si ya tamyiz yang membayiz. Sehingga gitu kalau misalnya 6 tahun dia daftar ya di Jawa Barat menunggu 20 tahun. Kalau dia daftar 6 tahun berarti dia menunggu sampai 2040. Usianya telah berusia 26 tahun. Tos balik. Tos ngantos. Jeung masih gagal. Itu pertimbangannya. Tapi ini masih diperdebatkan di kita. Jelas ya? Ini untuk pengetahuan buat kita semua. Next. Nah Bapak Ibu sekalian, saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemarin ramai, ada demo ramai soal Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan disebutkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja katanya pesantren, ya, pesantren akan dijadikan, akan kena pidana kalau tidak terdaftar menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bohong. Karena Undang-Undang pesantren, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur sama sekali soal pesantren. Ya. Next, juga soal sertifikasi halal. Ini kita memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi Islam dan perguruan tinggi untuk menjadi lembaga penyelidik halal. Ya, kalau kemarin sepenuhnya oleh MUI, sekarang diberikan kesempatan kepada organisasi ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi Islam untuk menjadi LPH. Ya. Tetapi nanti fatwa halalnya tetap di MUI. Dan yang mengeluarkan sertifikasi halalnya adalah yang disebut dengan BPJPH, dikembalikan kepada pemerintah. Next. Nah ini yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat pengetahuan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa saya sebagai wakil bagi masyarakat Jawa Barat tadi disebutkan oleh Pak Barnas, tak henti-hentinya untuk terus berjuang untuk peningkatan kualitas keagamaan di kita. Ya, kemarin alhamdulillah kami mendorong supaya ada biaya operasional pesantren dan alhamdulillah telah dieksekusi. Kita kemarin mendorong supaya ada biaya operasional madrasah diniyah ta'miliyah, alhamdulillah telah disetujui. Kita juga mendorong supaya ada dana biaya operasional TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran, dan alhamdulillah juga telah didistribusikan kepada masyarakat. Bahkan kemarin saya menghadap Pak Gubernur Jawa Barat. Pak Gubernur luar biasa program-programnya. Salah satunya adalah 1 desa 1 hafidz. Ya, luar biasa. Berarti komitmen terhadap keislamannya hebat.
Ada juga program yang disebut dengan OPOP, One Pesantren, One Product. Itu juga salah satu di antara upaya pengembangan ekonomi yang berbasis pada pesantren. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan saya ditugaskan menjadi pimpinan Komisi 8, tentu yang saya perjuangkan adalah bidang keagamaan dan juga termasuk bidang sosial. Ya, itu yang paling penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi bahan pengetahuan buat kita semua dalam upaya kita mengabdi kepada bangsa dan negara dan agama yang kita cintai. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan hasilnya